sahabat GPIB dimanapun berada, saya Pendeta Leli Kosumah Lawalata saat ini melayani di GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ketika kami telah melewati malam dalam istirahat kami bangun dengan kekuatan tubuh yang Engkau karuniakan. Kami akan melangkahkan kaki kami, melakukan seluruh aktivitas kami. Namun sebelum kami melakukan kerja layan kami Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu akan menerangi, menuntun jalan kehidupan kami, agar semua yang kami lakukan adalah dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Maka berfirmanlah ya Bapa, urapilah hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar dapat memaknai kekayaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-33 ayat 8-11. Saya akan membacakannya berdasarkan terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Esau berkata, "Untuk apakah seluruh rombonganmu yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kemurahan hati tuanku." Tetapi kata Esau, "Yang ada padaku sudah banyak adikku, biarlah yang ada padamu tetap milikmu." Sahut Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jika aku mendapat kemurahan hatimu, terimalah pemberianku ini dari tanganku. Karena melihat wajahmu saja bagiku, serasa melihat wajah Allah, dan engkau berkenan kepadaku. Terimalah kiranya pemberianku yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah mengasihani aku, dan aku mempunyai segala-galanya." Lalu ia mendesak Esau sehingga Esau menerimanya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, tentunya kita sangat bersukacita di pagi hari ini ketika kita bisa bangun dan kemudian membuka mata kita. Lalu sembari kita tersenyum, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa sahabat-sahabat GPIB pagi hari ini, saat ini pasti sedang tersenyum, mensyukuri berkat Tuhan yang sudah boleh kita alami dalam kehidupan kita. Seseorang dapat menunjukkan perasaannya melalui berbagai cara. Mungkin ada yang dari suara, dengan menggunakan intonasi yang tinggi, rendah, sedang, maka kemudian bisa menunjukkan perasaan yang ia alami pada saat itu. Atau juga mungkin dengan perilaku atau body language, atau bisa juga dari wajah untuk menunjukkan perasaannya ketika senang, sedih, marah, bingung, dan juga cemas. Ada seorang perempuan yang berjumpa dengan pria yang pernah menyakiti dirinya. Ketika ia melihat wajah pria itu, wanita itu kemudian seakan dibawa kembali kepada masa lalu yang menyakitkan. Kenangan-kenangan pahit lalu kembali sangat nampak dan kemudian menjadi jelas dalam ingatannya. Kenangan-kenangan yang berusaha untuk ia lupakan, tetapi kemudian terungkit kembali dalam perjumpaan itu. Kenangan yang tidak ingin ia ingat lagi, kenangan yang seakan sudah terkubur dalam sebuah peristiwa yang bisa membuat dia bahagia. Ternyata peristiwa yang menyakitkan itu belum bisa ia lupakan. Wajah ternyata tidak dapat menutupi perasaan kita. Wajah akan mengungkapkan semuanya. Sahabat GPIB dimanapun berada, kita pasti tahu bahwa kisah tentang Yakub dan Esau ini adalah kisah yang sangat kita
kenal dan kemudian kita ketahui, di mana Yakub yang saat itu sedang berseteru dengan Esau dan ingin mengadakan perdamaian dengan Esau kakaknya. Pertikaian mereka terjadi karena hak kesulungan yang Yakub ambil dari Esau. Dan tiba waktunya Yakub merencanakan untuk berjumpa dengan Esau. Yang kemudian dimulai dari bagaimana Yakub menghantar pemberian-pemberian yang begitu besar. Ada persembahan dari rombongan yang membawa lembu, keledai, kambing domba, dan juga budak laki-laki, budak perempuan, serta bagaimana kemudian dalam pengharapan bahwa persembahan yang diberikan itu diterima oleh kakaknya Esau. Dan ketika rombongan kembali, maka mereka menyampaikan bahwa ternyata Esau pun juga dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Yakub. Yakub lalu mempersiapkan rombongan yang berikutnya dengan sebuah harapan bahwa pemberian yang banyak itu yaitu untuk mendapatkan kemurahan hati Esau. Pertikaian yang mereka alami bukanlah sesuatu yang dapat dilupakan begitu saja. Tidak mengherankan jika Yakub begitu ketakutan dan sangat mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Esau kakaknya. Namun ketika ia berjumpa dengan Esau kakaknya, semua yang ada di dalam pikiran Yakub tidak terjadi. Justru semua yang berada di luar dugaan Yakub. Ketakutannya hilang ketika melihat wajah Esau. Bahkan ketika Esau datang menghampiri dia dan kemudian memeluknya. Ayat 4 dari pembacaan kita katakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Yakub tentu begitu bahagia. Yakub tentu begitu sangat senang dengan pertemuan yang boleh terjadi antara dia dan juga Esau. Itu merupakan pertemuan yang sangat baik. Maka Yakub pun memaksa Esau untuk menerima seluruh persembahannya, seluruh pemberiannya, walaupun Esau juga memiliki banyak harta benda. Tetapi Yakub tidak menyerah. Esau pun yang juga dalam keinginannya untuk berjumpa dengan saudaranya, bukan untuk mendapatkan pemberian tentunya, tetapi karena Esau memiliki kasih di dalam hatinya. Kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang membuat dia memaafkan adiknya dan kemudian membuat wajahnya berseri, senang, bahagia sewaktu mereka berjumpa. Wajah yang membuat Yakub tidak merasa takut, sehingga Yakub menyatakan di dalam ayat yang ke-10, karena melihat wajahmu saja, bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau dapat berkenan kepadaku. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, wajah Allah adalah wajah yang penuh kasih, wajah yang penuh dengan kemurahan, wajah yang penuh dengan pengampunan. Memulai hari ini, mari meminta penyertaan dalam kasih karunia Tuhan Yesus, agar kita dimampukan untuk menampakkan wajah Allah di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan. Tentulah banyak pergumulan, banyak perkara yang telah kita alami, sedang kita alami, ataupun akan kita alami. Mintalah hanya kepada Allah, sebab hanya kepada Dialah senantiasa ada pertolongan bagi kita. Hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kita, sebab wajahnya senantiasa bersinar.
wajahnya tidak pernah berpaling dari kita. Dan kita semua akan merasakan kasih karunia-Nya serta damai sejahtera yang berlimpah, sehingga wajah kita akan menjadi wajah yang berseri. Wajah Allah, sahabat-sahabat GPIB dimanapun kita berada, adalah wajah yang memberikan ketenangan. Maka kita semua diutus kembali ke dalam kehidupan kita untuk berkarya di sepanjang hari ini. Ingatlah, Allah menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Maka mari wujudkan wajah Allah, yaitu wajah yang penuh kasih, wajah yang penuh kemurahan, wajah yang penuh dengan pengampunan. Ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Maka kita perlu Tuhan yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di dalam surga, kami datang dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Peliharalah kami Tuhan, dan mampukan kami sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah keberadaan kami. Tolonglah kami Bapa di dalam surga, sehingga kami mampu melakukan semua kehendak dan kuasa-Mu, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan di dalam dan melalui hidup kehidupan kami. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami datang kepadamu Bapa, menyerahkan akan hidup kehidupan kami. Kami mempertaruhkan seluruh yang akan kami lakukan, kerja layan kami di sepanjang hari ini. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Mampukan kami untuk mewujudkan wajah Allah, wajah yang penuh kasih, wajah yang penuh dengan kemurahan, wajah yang penuh dengan pengampunan, sehingga setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka pun juga boleh merasakan wajah Allah, kasih Allah yang begitu mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Melalui kami Tuhan, karena Engkau mau memakai kami, karena kami mau menyerahkan diri kami kepadamu. Dan di pagi hari ini kami juga mau bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, senantiasalah Engkau memberkati gereja-Mu di dalam setiap melaksanakan tugas pelayanan. Gereja-Mu Engkau mampukan dan Engkau utus untuk juga benar-benar dapat hadir mewartakan Injil kebenaran Kristus di dalam gereja maupun di lingkungan sekitar di mana gereja-Mu berada. Engkau juga mau memberkati seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam gumul juang hidup mereka, dalam perkara tantangan yang mereka alami, dalam pergumulan yang mereka sedang hadapi, dalam kesakitan mereka. Tuhan, Engkau pulihkan dan Engkau mampukan mereka semua. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang berduka Engkau hibur, mereka yang lemah Engkau kuatkan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh merasakan sukacita di sepanjang kehidupan mereka, karena mereka boleh menikmati kasih karunia Tuhan bagi mereka, keluarga mereka di dalam kehidupan rumah tangga pribadi mereka. Terima kasih Bapa, perlengkapi sukacita jemaat-Mu. Dan di pagi hari ini juga kami mau berdoa dalam rasa syukur kami kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ketika pesta demokrasi telah kami laksanakan, semua berjalan dengan tertib, semua berjalan dengan aman dan damai, sehingga Bapa di dalam surga, kami juga boleh terus berharap kepadamu bahwa Engkau yang akan memberkati bangsa dan negara Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, dan juga Engkau yang telah memilih dan menentukan para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Engkau utus mereka Tuhan dengan terus bekerja takut akan Engkau. Mereka mau bekerja dengan jujur dan baik sehingga tetap mewujudkan bangsa dan negara yang penuh dengan persatuan dan kesatuan. Bangsa kami pertaruhkan terus ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa
untuk GPIB secara sinodal. Tuhan memberkati seluruh rencana-rencana pelaksanaan pelayanan yang akan dilakukan, terutama dan secara khusus Bapak, pelaksanaan persidangan sinode tahunan dan juga penabisan pendeta yang akan dilaksanakan pada bulan Maret nanti di Kota Samarinda. Tuhan memberkati agar pelaksanaan persidangan sinode tahunan GPIB dan juga penabisan pendeta GPIB dapat berjalan dengan baik. Para panitia MUPEL Kalimantan Timur, Tuhan mampukan untuk dapat bekerja dengan baik. Mereka dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, bahkan pelaksanaan yang telah mereka rencanakan dapat terjadi dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami mempertaruhkan kehidupan kami. Berkatilah kami, iringilah kami, berikanlah kami damai sejahtera-Mu. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu Bapa di dalam surga, kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah sahabat GPIB renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita dukung dan kita doakan pelaksanaan persidangan sinode tahunan GPIB dan juga penabisan pendeta GPIB yang akan dilaksanakan di Kota Samarinda pada bulan Maret nanti. Biarlah semua yang boleh dilakukan demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita.